Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya dimanapun berada. Di video ini, saya ingin sharing cara membuat sebuah aplikasi dari AppSheet, di mana ketika kita menginputkan data, maka nanti kita bisa mencetaknya dalam bentuk PDF, tentunya sesuai format yang kita inginkan ya. Dan aplikasi ini nanti juga bisa di-custom untuk keperluan dalam membuat dan mencetak laporan, bisa dalam bentuk receipt dan juga perangkat pembelajaran ya dan lain-lain dalam bentuk output PDF. Jadi sistemnya itu seperti mailing ya kalau di Excel atau AutoCAD jika teman-teman pernah menggunakan AutoCAD. Sebagai contoh, aplikasi yang akan saya buat ini adalah cara membuat RPP. Jadi nanti outputnya adalah PDF. Jadi silakan teman-teman ikuti video ini sampai selesai ya, agar nanti tidak tertinggal bagian-bagian penting yang saya sampaikan. Oke, langsung saja. Seperti biasa, kita siapkan dulu data. Ya. Data yang akan kita gunakan untuk membuat PDF. Ya, jadi di sini di sheet 1 ada RPP dan yang kedua ada data guru. Nah, di bagian RPP ini ada header, kemudian PDF, tanggal KBM dan seterusnya ya. Nah, teman-teman bisa melihatnya. Jadi untuk isiannya teman-teman bisa mengcustom sendiri. Kira-kira keperluannya apa saja gitu ya. Nah, di sini juga nanti saya buat link lampiran RPP ya. Kalau misalnya teman-teman mengupload lampiran untuk RPP. Lampiran bisa berupa penilaian mengajar atau media yang kita gunakan untuk mengajar. Kemudian tanda tangan jika diperlukan. Nah, di sini saya masukkan kolom tanda tangan ya. Mungkin nanti teman-teman bisa melakukan tanda tangan ketika kita membuat aplikasi itu. Kemudian ada QR code ya. Kemudian yang terakhir adalah print. Jadi kita sebetulnya ketika datanya sudah masuk di bagian kolom print, kita bisa melihatnya di bagian kolom print. Oke. Ini database-nya ya. Kemudian ada data guru. Jadi ini gurunya saya buat contoh hanya 3. Jadi teman-teman silahkan menyesuaikan kalau jumlah gurunya ada banyak ya, tinggal dituliskan di sini. Ini hanya sebagai database. Oke. Kemudian di bagian kelas, ya, di sini kelas. Kalau misalnya kelasnya banyak, kelas 1 sampai kelas 6 dan mungkin banyak rombel juga, sebaiknya kita siapkan dari awal ya. Kita membuat data baru, database baru. Misalnya kita tulis data saja. Kelas. Ini sebagai contoh saja ya. Ini untuk kelasnya. Kemudian selain kelas ada mata pelajaran. Biasanya ini banyak ya untuk mata pelajarannya. Kita tulis juga di bagian data karena ini nanti penting untuk kita setting di bagian sistem database-nya supaya teman-teman tidak perlu mengetik lagi di aplikasi. Matematik, ada agama, ini kemudian SBK, ya misalnya mapelnya ini ya, saya ambil contoh beberapa mapel saja.
Kemudian di bagian kelas kita setting dulu validasi, kita buat validasi data di bagian kelas ini dan kita pilih rentang, kita masuk ke data, kemudian masuk di kelas ini. Oke, kita simpan dulu. Jadi nanti di AppSheet akan otomatis membaca data ini ya. Kemudian di bagian mata pelajaran kita lakukan hal yang sama. Mapel. Kalau misalnya mapelnya banyak, teman-teman bisa menambah sendiri. Oke ya, cukup ini. Untuk data-data lain, misalnya model pembelajaran, nah teman-teman bisa menambahkan sendiri ya, seperti tadi, kelas dan map. Oke, setelah ini kita setting, kita langsung saja ke AppSheet. Teman-teman bisa login dulu. Ini kebetulan saya sudah login di AppSheet dan kita bisa memulainya dengan data kita tadi yang sudah kita siapkan. Misalnya aplikasi ini saya beri nama RPP. Oke ya, ini kebetulan tadi saya simpan di bagian AppSheet tutorial, jadi saya tinggal nyari saja. Oke, lesson plan sesuai dengan ini ya, lesson plan. Oke, kita sudah masuk di bagian data. Jadi di sini juga sudah langsung otomatis muncul ya. Nah, ini data yang sudah kita setting tadi. Sekarang kita cek dulu di bagian RPP. Nah, bedanya tadi ya, yang sudah kita setting bagian kelas itu otomatis E6 dan juga mata pelajaran. Nah, otomatis kelas tadi yang sudah kita setting otomatis masuk. Begitu juga dengan mata pelajaran. Nah, di sini juga sudah masuk. Nah, kita bisa memilih allow other values ketika nanti misalnya kita mengizinkan mata pelajaran lain dimasukkan di dalam aplikasi kita. Tapi untuk sementara centangnya kita hilangkan dulu. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah masuk di bagian data. Kita setting dulu ya untuk datanya. Untuk tanggal, kita bisa memilih date. Oke. Tanggal KBM. Use long date format. Kita pilih saja format panjangnya ya. Jadi misalnya tanggal 1 Februari nanti akan muncul 1 Februari begitu. Kemudian mode RPP. Nah, ini saya buat ada modenya. Mungkin teman-teman bisa mengcustom modenya nanti itu upload RPP atau membuat. Nah, yang akan saya buat contoh di sini adalah membuat RPP-nya. Jadi saya buat E6. RPP. Kemudian jamnya teks, nama guru. Oke, kemudian email otomatis ya. Alokasi waktu. Nah, ini tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran karena mungkin nanti kita akan mengisinya dalam bentuk teks yang panjang, maka kita perlu men-settingnya dalam bentuk long text. Kegiatan pembelajaran juga sama, long text. Oke. Oke, teks penilaian. Untuk penilaian teman-teman bisa mengcustom sendiri ya. Mungkin sudah disiapkan untuk penilaiannya seperti tadi.
di bagian kelas. Nah, mungkin sudah ada ketentuan atau kriteria tertentu, teman-teman bisa menambahkan di bagian data. Misalnya penilaiannya apa, teman-teman bisa menambahkan di bawah sini. Atau misalnya ingin ditulis manual, maka penilaian sikap bisa ditulis teks seperti biasa. Kemudian lampiran RPP. Lampiran RPP ini misalnya kita ingin mengupload medianya atau penilaian sikap, keterampilan atau pengetahuan, bisa kita tambahkan juga dalam bentuk file. Ya. Kemudian tanda tangan, ya. Signature, kemudian link lampiran. Untuk link lampiran ini saya sudah siapkan untuk formulanya. Kita pilih dalam bentuk URL. Oke ya. Nah, sekarang kita masukkan formula. Jadi di bagian URL ini pastikan yang masuk di sini adalah, mulai dari sini ya. Ini adalah nama aplikasi teman-teman. RPP, nah, dan lain-lain itu adalah aplikasi ini. 479. Misalnya seperti ini ya. RPP 4350479. Misalnya ini. Kemudian tabelnya ya, namanya adalah RPP. Table itu yang bagian ini. Ya, tabelnya RPP. Kemudian bagian yang akan kita buat atau konversi ke URL adalah lampiran RPP-nya, yaitu bagian lampiran RPP ini. Ya. Oke, kita save terlebih dahulu. Kemudian QR code, kita buat image. Kita masukkan formulanya. Jadi setiap item itu ada beberapa, ada formulanya seperti ini. Oh ya, sebentar, kita save dulu ya. Nah, sampai sini, sebelum kita mengisi formula di QR code, kita harus tentukan dulu isi QR code-nya nanti itu seperti apa. Ya, jadi untuk menentukan isiannya kita perlu menambahkan ini ya, add virtual column. Misalnya kita isi dengan QR data. Masukkan formula. Yang akan kita masukkan di dalam QR-nya ketika kita scan, yang akan terbaca adalah misalnya ID, kemudian misalnya generate PDF, tanggal KBM misalnya, nama guru, ini penting sebagai identitas pemilik RPP. Kemudian mungkin mata pelajaran ya. Mata pelajaran ini aja. Mata pelajaran. Oke, mungkin ini ya. Tapi jika teman-teman ingin mengcustom lebih dari ini, misalnya ingin dimasukkan datanya, beberapa data ingin dimasukkan lagi, yaitu seperti ini caranya. Jadi nanti ketika QR code-nya sudah jadi, kita ingin scan, maka data yang muncul adalah ini. Kita save. Save terlebih dahulu.
Sekarang kita tentukan formula di QR code tadi ya, formulanya. Oke. Formulanya seperti ini teman-teman. Jadi nanti teman-teman tinggal menyesuaikan ya, seperti ini. Ini untuk ukuran QR code-nya saya buat 100 saja ya, 100. Kemudian kode ID kita ganti ya. Kode ID tadi namanya adalah, atau kita bisa mencarinya di sini. Di bagian QR data. Oke ya, bagian QR data, save. Oh ya, teman-teman pastikan ada spasi atau tidak ya di bagian biasanya ada spasi yang wajib diisi ya. Tapi ini ya di bagian ini ada spasinya, 1 spasi. Oke, kita save terlebih dahulu. Kemudian di bagian file, di bagian print kita ubah menjadi file. Oke, ya, ini QR code-nya nanti yang akan muncul di RPP. Kita bisa menyembunyikan untuk QR datanya, kita sembunyikan saja. Jadi tidak perlu tampil di aplikasi. Begitu juga dengan QR code, tidak perlu kita tampilkan. Simpan aja. Oke ya, lampiran ini juga kita tidak perlu tampilkan ya, untuk lampirannya kita sembunyikan saja. Show-nya, di show kita sembunyikan QR code dan lampirannya. Oke, jadi hanya sampai di tanda tangan ya. Printnya juga kita bisa menyembunyikannya. Oke, kita simpan. Kita reload. Oke, kemudian kita ke info teman-teman, di bagian info. Oke, sebentar masih loading ya. Oke, jika ada warning seperti tadi, kita bisa mereloadnya ya, atau merefresh 2 kali, biasanya nanti akan hilang. Oke, kita ke bagian data. Ini bagian salah satu yang penting juga. Kita masuk ke properti. Nah, di sini ada kolom default app folder. Jadi ini nanti akan menentukan di mana file RWP kita tersimpan. Ya. Saya akan ubah custom untuk default app foldernya di sini ya, dibuat RPP ini. Di AppSheet tutorial. Oke, di bagian AppSheet ya. Bagian AppSheet tutorial ya, di bagian sini. Copy saja. Oke. Setelah kita setting di bagian ini, kita ke security. Bagian option. Kita off-kan saja ya di bagian ini. Oke, kita off-kan saja. Simpan kembali. Oke, setelah ini selesai, kita ke automation. Jadi ini nanti bagian yang terpenting ya dalam proses pembuatan PDF. Kita ke new bot, custom new bot. Misalnya kita beri nama buat RPP. Kita pilih configure-nya dulu. Nah, misalnya eventnya kita tulis buat RPP. Oke, kita pilih update only ya. Update only.
Oh ya, sebelum kita memilih update only ini, kita harus memastikan di bagian data kita ini harus, atau ini dihilangkan saja ya, bagian delete-nya kita hapus saja. Jadi hanya update dan bagian add saja. Ya, oke. Simpan dulu. Setelah di bagian update, nah sekarang ke table ya teman-teman. Jadi table mana yang akan kita pilih nantinya. Misalnya ini kan RPP. Karena table yang baru kita masukkan adalah RPP ini, maka yang muncul ya RPP. Nah, sekarang formula di bagian condition ini ya, condition for event. Saya sudah siapkan rumusnya, jadi biar tidak terlalu lama. Nah, jadi kondisinya adalah seperti ini ya, this row before, kemudian generate PDF. Jadi tadi kita di dalam data kita ada yang namanya generate PDF ya. Jadi ini yang kita gunakan. Ya, seperti ini. Teman-teman nanti tinggal ikuti saja caranya. Kita pilih save. Oke. Setelah ini kita pilih add step. Pilih create, kemudian pilih create new task. Nah, kita pilih create a new file ya di sini ya. Misalnya di sini buat RPP biar sama. Table name-nya table name-nya RPP, kemudian bentuknya adalah PDF ya. Kemudian template, nah kita create dulu. Sekarang kita coba lihat ya, tampilannya seperti apa. Tampilan default dari RPP yang kita. Nah, tampilan defaultnya adalah seperti ini. Oke. Kemudian file storage kita pilih default, kemudian folder path. Ini nanti tujuan di mana kita simpan RPP itu. Nanti saya akan coba simpan RPP itu di sini ya, buat RPP. Nah, jadi kita tinggal tuliskan saja buat RPP. Dan kemudian ada penamaan. Nah, ini penting juga untuk penamaan file yang akan kita buat. Kita pilih saja namanya. Misalnya yang akan tampil nanti nama dari file RPP itu adalah nama guru, kemudian mata pelajaran, kemudian ID-nya, kemudian generate PDF. Nah, fungsi dari generate PDF itu adalah ketika nanti kita ingin mengedit file PDF kita, itu lebih mudah, ya, mudah terpanggil. Jadi misalnya kita sudah menyimpan RPP, kita sudah membuat RPP, tapi kita ingin mengubahnya, maka kita RPP yang sudah jadi PDF itu tidak akan berubah. Maka solusinya adalah membuat generate PDF ini nanti. Dia berperan untuk membuat RPP baru nanti ya. Kita pilih save. Kemudian kita disable aja ya untuk bagian timestamp-nya. Oke. Setelah ini selesai, kita tambah lagi di bagian add a step. Kita pilih create lagi, buka RPP. Oke. Kita pilih di bagian run the data action, pilih baru ya, open RPP. Sudah. Kemudian kita pilih set row, kemudian set this column, kita ubah ke bagian print. Nah, print. Jadi nanti kita akan membuka data yang sudah dibuat. Kalau di spreadsheet atau di database-nya nanti muncul di sini ya, di bagian print. Sekarang kita tentukan formulanya. Di formulanya juga sudah saya buat. Nah, formulanya seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi ini tadi di bagian folder
awal kita menyimpan RPP, kemudian di folder kedua ya, di absen tutorial dan dibuat RPP ini. Kemudian nama guru, mata pelajaran, ID dan generate PDF. Dan yang terakhir, nah ada ini ya, kodenya adalah PDF. Jadi mulai nama guru sampai ke generate PDF ini itu sama dengan yang ada di bagian ini tadi ya, yang ada di bagian file name prefix tadi. Ini kasih nama. Oke ya, setelah ini, setelah buka RPP kita sudah siapkan, kita coba save. Oke, aman ya, tidak ada error. Oke, ini sudah ya, sudah selesai untuk bagian yang ini. Kemudian kita ke behavior. Nah, di bagian behavior ini, oke sebentar ya. Oke, kita tambahkan satu menu lagi ya. Misalnya di sini generate. Ini untuk menggenerate ya ke PDF, mencetak PDF-nya. Kita pilih di generate PDF. Kemudian kita setting unique ID. Oke, kita simpan dulu. Sekarang kita coba. Oh ya, ada yang lupa. Jadi di bagian nama guru, email, dan semester kita buat otomatis saja ya. Kita ambil dari data yang sudah kita siapkan, yaitu di data guru. Ya, di data guru. Kita masukkan dulu, import dulu data gurunya. Kita pilih read only saja. Kemudian oke ya, sudah ya masuk data gurunya. Oke. Kemudian kita setting di bagian nama guru. Ya, kita pilih ref. Pilih ref, source table-nya kita pilih data guru. Ya, kita pilih is part of, oke, centang. Kemudian di bagian email kita pilih, kita tuliskan saja nama guru, nama guru, kemudian email. Nama guru, email. Oke. Sorry, masih ada yang kurang tepat. Nama guru, kemudian emailnya. Oke. Oh iya, kita simpan dulu ya. Oke, kemudian formulanya di bagian email ini kita setting mana ya tadi ya. Oke, nama guru titik email. Nah, sudah masuk ya. Tadi karena belum disimpan aja. Kemudian semester sama juga. Kita setting nama guru. Oke, atau di sini juga ada ya, semester. Oh, sorry.
titik, kemudian semester. Oke, tahun pelajaran kita lakukan hal yang sama, kita pilih saja seperti tadi, nama guru, kemudian tahun pelajaran. Oke, kasih titik dulu ya. Kita simpan dulu. Oke, misal kita pilih klik nama guru tadi ya, Ahmad Ghafur. Nah, maka otomatis email dan semester tahun pelajaran akan otomatis masuk. Ya, kelas juga sama. Oke ya, untuk generate PDF kita sembunyikan saja ya, karena tidak akan digunakan di dalam form. Mana tadi? Generate PDF, hide saja. ID juga bisa kita hide ya, kita sembunyikan saja. Oke, sekarang kita coba isi apakah ini sudah bisa. Untuk headernya, oh ya, header kita bisa membuat tampilan header sendiri dengan format atau desain sendiri, atau juga misalnya tidak perlu header, kita tinggal sembunyikan saja, atau kita buat show aja, show, kemudian teks. Oh sorry, ini adalah show, kategorinya adalah teks. Oke, pindahin aja ya, nanti headernya kita bisa belakangan. Oke, sekarang kita coba cek mode RWP nya, kita klik ya, kita klik dulu mode RWP, jam ke-1 misalnya, nama guru misalnya ini kelas 1, mata pelajaran tematik, pertemuan ke-1, alokasinya 3 JP misalnya. Nah, misalnya babnya bab 1. Cinta Indonesia. Kemudian modelnya, nah ini teman-teman bisa ini ya, menentukan dulu untuk model pembelajaran. Nah, misalnya modelnya sebuah tematik saja, ini sebagai contoh ya. Ini biar tidak lama ya teman-teman, saya buat contoh saja ya biar cepat. Ini bisa di enter ya ke bawah, karena sudah kita buat long text tadi. Oke, pengetahuan, keterampilan, dan lampiran RPP kita bisa misalnya ini. Oke, dan tanda tangan misalnya. Oke ya, untuk RPP ini kita buat dalam bentuk table ya, kita buat bentuk table seperti ini aja. Kemudian data guru kita simpan aja di ref, jadi tidak perlu ditampilkan. Oke, klik RPP, coba lihat. Oke ya, ini sudah masuk ya tadi di bagian behaviornya. Jadi ada open RPP, kemudian ada generate PDF. Kita tambahkan satu lagi ya teman-teman, di bagian action.
kita buat buka file RPP misalnya, kemudian untuk ID-nya kita pilih set ID-nya kita pilih print. Do this-nya kita ubah dulu ya ke external open file. Nah, kemudian ini kita pilih bagian paling bawah ya, di print ini ya, print. Oke, karena kita akan membuka file print. Oke, simpan dulu. Sekarang kita coba buka file. Nah, belum bisa. Kita generate dulu ya, generate dulu. Apakah ini berhasil atau masih belum? Sekarang kita buka filenya. Nah, oke ya, jadi udah berhasil ya teman-teman. Nah, sesuai dengan format kita tadi. Oke, nah seperti ini. Tanda tangannya seperti ini, kemudian QR code-nya belum ya, belum tampil ya. Oke, kita coba cek ya di lesson plan-nya, di hasil akhir di bagian ini. QR code. Oke, sebetulnya sudah ada ya QR code-nya, hanya tidak muncul di bagian ini tadi. Oke, kita cek lagi. Oh iya, QR code di sini tidak muncul, belum kita buat QR code-nya. Nah, oke. Sekarang kita di bagian Open RPP kita sembunyikan saja ya. Kita hide saja di appearance, kemudian di do not display. Oke. Misalnya kita ingin mengedit data, ya kita edit ya. Misalnya tadi kan Abdul Ghafur, kita ubah ke Bagus Kuncoro misalnya. Coba kita simpan. Oke. Sekarang ke Bagus ya. Kita ke regenerate dulu. Oke, sekarang kita buka file. Ya, otomatis berganti ya, nama gurunya Bagus Kuncoro, tadi Ahmad Ghafur. Oke. Nah, sekarang ini adalah format default ya, atau standar yang ada di di AppSheet. Nah, sekarang kita coba memasukkan format baru, format yang mungkin sesuai dengan selera kita ya. Saya akan beri contoh. Untuk formatnya sudah saya sediakan. Kita ke automation lagi, kemudian kita pilih ke ini tadi ya, new step-nya, kemudian pilih template. Nah, template-nya kita custom aja. Kebetulan untuk template sudah saya siapkan ya, untuk contoh saja. Kita coba save. Oke, seperti apa template-nya kita cek dulu. Saya simpan di konten dan di template RPP. Nah, jadi template-nya seperti ini teman-teman. Jadi header ini bisa teman-teman custom sendiri ya. Bisa logo dari sekolah masing-masing atau nama sekolahnya. Kemudian di bagian atas ini saya pilih tanggal dan juga ID dan juga generate PDF, itu untuk menunjukkan bahwa sebuah RPP ini, satu RPP ini berarti mempunyai nomor seri, ID dan generate PDF ya. Jadi nanti setiap satu RPP mempunyai nomor seri yang berbeda atau nomor unik yang berbeda. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi ada nama guru dan pastikan ya semua data yang ada di sini
itu sesuai dengan database yang sudah kita buat. Seperti ini. Tadi ada penilaian, ada nama guru, dan lain-lain. Untuk penamaannya juga harus sama. Misalnya untuk nama guru ya di sini. Misalkan saya akan tambahkan nama guru SD misalnya. Ya di sini. Maka nanti di sistem itu akan membaca error. Jadi kita tidak perlu mengubah data yang ada di dalam kurung ini ya. Kita sesuaikan aja nama yang ada di dalam kurung ini ya, seperti nama guru, mata pelajaran, kita sesuaikan dengan yang ada di database yang ada di atas ini. Kita sesuaikan. Untuk yang di luar ini kita bebas ya untuk memberi nama. Oke, langsung saja. Kita tadi sudah memasukkan template baru. Sekarang kita coba. Oke, kita generate lagi. Sekarang kita buka file. Nah, oke, maka RPP-nya sudah jadi seperti ini teman-teman. Nah, barcode-nya juga sudah masuk, kemudian nama gurunya dan tanda tangan jika diperlukan. Nah, kemudian ada lampirannya juga. Jadi lampiran yang kita buat tadi yang berupa link, berupa URL itu sudah muncul di sini. Kemudian ada data tadi, nama guru, Bagus Kuncoro dan lain-lain juga sudah muncul di sini. Nah, jadi untuk RPP tidak perlu di print ya untuk menghemat kertas. Jadi sudah seperti ini sudah cukup. Kemudian kita cek dulu di mana RPP itu tersimpan ya. Kita cek dulu dalam drive. Nah, ada di sini teman-teman. Nah, tersimpan di bagian ini. Ada namanya ya. Ada Bagus Kuncoro, tematik. Nah, karena tadi kita melakukan edit, mengganti data, maka data sebelumnya itu sebetulnya tidak hilang, tapi tersimpan di sini juga. Hanya terganti dengan data yang baru, gitu. Oke, kita ke behavior. Sebetulnya prosesnya sudah selesai ya untuk pembuatan PDF. Tapi kita coba custom yang lain, misalnya appearance-nya di bagian generate. Nah, generate PDF kita buat. Kita custom bentuk lain, misalnya kotak. Nah, tanyakan kotak. Kemudian buka RPP, buka file RPP, misalnya kita custom juga seperti ini. Wah. Oke. Dan menu edit yang ada di bawah kita pindah juga ya di bagian atas. Kita cari menu editnya. Nah, ini edit, kita pindahkan di bagian display prominently. Jadi ada di atas semuanya. Oke, ya kita simpan terlebih dahulu. Dan satu lagi, misalnya kita ingin membuat beberapa RPP dengan tidak banyak perubahan isi ya. Misalnya kita sudah membuat satu RPP ini, kemudian kita ingin membuat lagi, tapi isinya tidak jauh beda. Ya, mungkin terlalu repot untuk membuat RPP baru, kita buat menu tambahan. Kita buat menu duplicate. Jadi, kita bisa menduplikasi RPP yang sebelumnya sudah kita buat. Caranya kita tambahkan action. Tetap ada di RPP ya. Kita beri nama duplikasi. Duplikasi RPP. Nah, kemudian di bagian ini tetap ya di RPP, kemudian copy, withdraw, and edit this copy. Kita pilihkan seperti ini, maka akan muncul ya duplikasi RPP di sini. Appearance kita pilih. Nah, biar sesuai. Oke, sekarang kita urutkan. Jadi ini kan urutan default ya secara sistem. Kita bisa mengurutkan sendiri sesuai dengan selera kita. Ya. Misal di sini ada edit, generate ya. Kemudian yang paling akhir adalah duplikasi RPP. Kita bisa memindahkannya di bagian depan misalnya, di paling awal. Ya, bagian di sini. Oke. Seperti ini. Untuk tampilan lain-lain ya, misalnya seperti ini tadi, teman-teman.
Nah, kita bisa mengcustomnya di bagian UX. Seperti contoh, misalnya tadi RPP, ini berupa table, kemudian column order, kita custom aja sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, misalnya sampai di materi aja ya, yang lain kita sembunyikan. Nah, misalnya seperti ini, atau mode RPP-nya tidak perlu kita tampilkan ya, langsung nama gurunya. Jadi tanggal, nama gurunya siapa, jam keberapa, nah nanti akan muncul juga emailnya, kita tidak perlu tampilkan juga. Oke, sampai di sini. Oke. Oke, jadi sebetulnya prosesnya sudah jadi. Oke, misal saya akan mengisi lagi ya satu data. Kita klik buat RPP. Kedua, Nela misalnya. Otomatis ya teman-teman. Kelas 1B, mata pelajaran agama misalnya. Ketiga, semester kelas 1. Oke, alokasi waktu 2 JP, babnya mungkin tentang ibadah misalnya ya. Kayak gini, bab 1 tentang bersuci. Ini aja modenya. Oke ya, saya bikin seperti ini aja. Lampirannya oke, misalnya seperti inilah. Tanda tangan kita save terlebih dahulu. Oke ya, untuk Nela Karisma tadi sudah masuk, tanda tangannya sudah ada. Kemudian nah, di sini di atas ya, teman-teman, perhatikan ada tombol checklist ya. Coba kita pilih checklist. Nah, maka sebetulnya kita bisa melakukan generate ke bagian file mana atau data mana yang kita inginkan. Misalnya di bagian Nela, kita tinggal mengenerate-nya. Generate ke PDF. Ya, misalnya data banyak belum tergenerate ke PDF, kita bisa lakukan hal yang sama. Misalnya saya ingin mengenerate dua-duanya ya. Saya pilih centang, kemudian tarik generate, simpan aja. Kita tunggu prosesnya. Karena tadi ada dua data, ya, dua guru, maka di sini juga akan mengenerate ke PDF sejumlah 2 guru. Oke, kita tunggu hasilnya, dan untuk Nela kita cek, buka file. Oke, sudah muncul ya teman-teman. Nah, untuk hal-hal lain, untuk pengisian tujuan, kemudian kegiatan pembelajaran, teman-teman bisa mencobanya nanti sendiri. Ini tanggal dan juga nomor uniknya. Ya. Oke, sudah selesai untuk proses ini. Untuk bagian UX penataan ini teman-teman bisa mengcustomnya sendiri ya di bagian misalnya tadi RPP detailnya. Nah, bisa di bagian column order. Misalnya kita klik, ini kan display ya detailnya. Kita bisa memilih mana yang akan kita tampilkan. Itu ada di column order. Teman-teman bisa memilih di sini. Kemudian di sini ada display mode, kita bisa memilih juga tampilannya seperti apa. Misal side by side, tampilannya akan seperti ini ya, ke tepi. Oke, kita tinggal save aja. Oke teman-teman, secara umum untuk pembuatan aplikasi pembuatan RPP sudah selesai, sudah bisa kita gunakan. Bisa kita aplikasikan juga di sekolah-sekolah.
Dan mungkin itu saja yang bisa saya share hari ini. Dan yang terakhir, coba kita buka ya di bagian Open in Tab, bagaimana tampilannya. Oke, tampilannya seperti ini ya. Ini dalam versi desktop. Nah, kalau yang kecil tadi ini dalam versi handphone atau smartphone. Seperti ini. Ya, teman-teman bisa menambahkannya. Dan mungkin ada tambahan sedikit teman-teman untuk di bagian data guru ya di sini. Di bagian RPP. Di bagian mode RPP ini tadi kita sudah mengisi buat RPP ya. Sekarang di bagian mengajar, jam mengajar, kita tambahkan lagi agar lebih menarik. Misalnya ketika kita klik buat RPP, maka semua data yang ada di sini itu muncul. Ya, jadi kita sembunyikan dulu untuk isiannya ya. Caranya kita pilih di bagian, oke sebentar, saya akan kecilkan dulu. Di bagian show mode RPP jam mengajar, kita pilih ini ya. Di bagian mode RPP kita pilih sama dengan buat RPP, kita copy saja, save. Kemudian di bagian require-nya sama ya, kita pilih hal yang sama. Saya hanya memberikan satu contoh aja ya, nanti ketika teman-teman membuat bisa langsung mempraktekkan. Nah, mode RPP kita pilih wajib aja ya. Mode RPP kita require. Oke, kita simpan. Oke ya, jadi tidak nampak ini, tidak terlihat di bagian jam mengajar. Tapi ketika kita klik buat RPP, nah, maka jam mengajar akan muncul. Jadi fungsinya hanya untuk menyembunyikan bagian-bagian yang lain ya, supaya terlihat lebih simple untuk di bagian tampilan awalnya. Ya, untuk header bisa di custom juga untuk headernya. Teman-teman bisa melihat saya di video sebelumnya cara membuat header untuk form seperti ini. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya share hari ini. Harapannya dengan adanya RPP digital seperti ini, kita bisa menghemat kertas ya, karena kita tidak perlu mencetaknya. Selain itu juga untuk file RPP seperti ini juga kita sudah otomatis tersimpan di dalam Google Drive. Jadi kita bisa mengaksesnya kapan saja, di mana saja ya, asal ada jaringan. Oke, sekian, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.